melihat Partadi pada saat menjawab pertanyaan Mas Anies soal perasaan pada saat isu MK mengenai pelanggaran kode etik. Ada yang menyampaikan netizen kita kalau kita lihat live chat gitu ya, aduh kayaknya Pak Prabowo sensi banget jawabnya gitu kan, sampai sorry ya gitu. Respon Pak Supriyansa seperti apa? Sebenarnya apa yang ditampilkan Pak Prabowo semalam itu tampilan seorang pemimpin yang memang dibutuhkan bangsa ini. Orang yang menganggap bahwa Pak Prabowo agak emosi mungkin karena dia tidak mengenal Pak Prabowo. Dia menyampaikan sangat tenang sebenarnya terkait dengan MK-MK yang disampaikan, jawabannya sangat betul. Bahwa keputusan yang ada di MK itulah keputusan yang final and binding, tidak bisa lagi diapa-apakan tetapi harus dijalankan. Terkait dengan ada dugaan pelanggaran etika yang ada, Pak Prabowo juga sudah menjawabnya dengan baik. Bahwa itu ada proses tersendiri yang terlepas dengan muatan sebuah keputusan MK. Jadi Pak Prabowo menurut saya tampilan semalam ini, kalau saya boleh mengatakan bahwa Pak Prabowo itu mengambil nafas-nafas rakyat, yang mungkin karena beliau tentara, prajurit, yang dekat dengan rakyat melihat situasi yang ada, sehingga ada rasa yang kuat bagi dirinya ketika menjadi seorang pemimpin. Sehingga tidak mudah memudahkan, tidak mudah juga menyederhanakan sebuah persoalan-persoalan yang terjadi di Republik ini. Oke, gagasan yang disampaikan oleh Pak Prabowo sudah on point belum dalam debat kemarin dengan durasi yang cukup terbatas? Kalau saya melihat ide dan gagasan yang dibawa Pak Prabowo dan menjawab semua, bahkan menanggapi beberapa pertanyaan-pertanyaan, sangat bagus. Saya tidak melihat ada celah dari Pak Prabowo yang bisa dijadikan sebagai bahan bagi rakyat untuk ragu memilih Pak Prabowo. Pak Prabowo sangat elegan sekali, tampil sangat memuaskan, sekalipun sedikit-sedikit dilengkapi dengan riang gembira, dengan jurus-jurus yang ada. Joget-jogetnya itu juga, ya, gimmick-gimmicknya itu juga ada jurus-jurus yang biasa diperlihatkan oleh rakyat ketika kita turun ke daerah-daerah, ya kan? Berarti Pak Prabowo ini mulai kalimat-kalimatnya sampai gerakan-gerakannya itu gerakan rakyat. Baik Pak Supri, oke kita geser ke Bang Rinto ke nomor 3 nih. Kalau melihat kemarin diawali saat pembacaan atau memberikan informasi mengenai visi misi, nampaknya kubu Ganjar Pranowo sudah memberikan informasi, kita sudah turun langsung ke Indonesia Timur menyerap aspirasi, fasilitas kesehatan, tempat ibadah dan lain sebagainya. Ini menjadi strategi juga yang dikeluarkan di debat perdana. Sudah memperlihatkan bahwa kita udah turun langsung loh dalam masa kampanye ini. Ya, tadi barusan diskusi dengan Prof. Egi Ghazali di belakang tadi, beliau mengatakan kalau bisa Capres ini menyapa satu daerah yang dikunjungi oleh si Capres. Tadi malam Pak Ganjar sudah melakukan itu dengan beliau menyebut Pak Leo. Dia pendeta. Iya, sekaligus juga bidan, perawat lah di sana, dan dia membantu kelahiran warga di sana. Nah, ini satu poin bagus. Kalau kami lihat secara garis besar semalam, apa yang kami melihat dua hal ya dari Pak Ganjar, yaitu terkait dengan performanya. Performanya semalam sangat bagus, sangat prima sekali, dan dengan tenang menjawab seluruh pertanyaan dengan runut dan artikulasinya jelas. Lalu kemudian yang kedua terkait dengan substansi yang disampaikan oleh beliau, semuanya tersampaikan dengan baik, dengan jelas. Ada isu terkait dengan harga yang harus diturunkan, yang bisa dijangkau oleh rakyat kecil sekalipun. Lalu kemudian terkait dengan yang kedua terkait dengan penyediaan lapangan pekerjaan, yang ketiga terkait dengan pemberantasan korupsi. Itu beliau sampaikan dengan sangat bagus, dan kesimpulan kami semalam juaranya adalah Ganjar Pranowo malam. Ya bahaya kalau jawabnya pasangan lain soalnya Mas Rinto. Karena 0102 itu masih terjebak dengan isu romantisme masa lalu. Apa sih yang dilihat dari 0102 yang menurut Anda
kurang nih gitu. Kayaknya nampak menikmati sekali soalnya gitu ya. Apa romantismenya apa? Gitu. Apa yang ini? Jadi kan semalam kan kita bisa melihat bagaimana Pak Prabowo mengungkit kembali Masa lalu. pilkada Gubernur. DKI ya kan, Oke. bahwa ada jasa masa lalu yang seharusnya Pak Anies itu harus hargai seharusnya. Ini kan ada etika-etika publik yang menurut Pak Prabowo, perspektifnya Pak Prabowo semalam kalau saya lihat yang harus dihargai oleh Pak Anies. Tetapi ya namanya hak politik, Pak Anies juga punya hak untuk dipilih kan, ditentukan sebagai capres untuk bisa masuk ke kontestasi Pilpres. Kalau Pak Anies apa romantisme yang kemarin diungkit gitu? Ya romantisnya Pak Anies itu adalah ya masih terkait dengan hal itu juga sih sebenarnya, saling membela diri Oposisi lah. tadi. Ya dari segi posisi itu. Jadi ya 0102 saling inilah adu seru lah. Oke, dari 03 nampaknya menikmati ya Dan drama itu. 03 menikmati permainan. Bang Ege menikmati juga Bang Ege. Nggak, pertama-tama terkait dengan sepak bola dulu karena waktu kita hari ini agak panjang ya. Memang kemarin itu lepas dari harus kita apresiasi ya teman-teman KPU dan panelis yang mau saya katakan itu agak banyak waktu terbuang buat ngundang-ngundi itu ya. Itu lebih mirip pengundian Piala Dunia U17 itu. Kalau Jadi harusnya bisa ringkas dan efektif. Iya, nggak gitu usah lah. Malah sebetulnya kalau melihat sudah tuntasnya antar para capres, panelis itu suruh nanya langsung aja. Mereka dapat kehormatannya dari situ kok. Buktinya para capres tajam-tajam kok pertanyaannya gitu ya. Jadi ketimbang Anda nomor ini itu mirip pengundian Piala Dunia U17. Untuk selanjutnya nanti bisa diperbaiki lah. Usaha mereka pasti sudah bagus dan kita apresiasi. Nah ini kan debat capres-cawapres pertama siapa unggul nanti di ujung lah ya. Ya kita akhir aja. Karena ini segmen per segmen saya mau mengatakan pada segmen ini ya pada bagian yang ini sebetulnya Anies itu ingin menyampaikan sesuatu yang penting yang mungkin ada di pikirannya dia. Tapi disimpan dengan bahasa yang agak halus dan waktunya ya mengajukan pertanyaan ini nggak cukup untuk membuat ini pertanyaan ini sudah berkali-kali ditanyakan di survei ya kurang lebih yang tahu 30% cuma. Lalu yang baik yang soal kasus MK bahwa ada paman di MK bahwa ini dinasti politik 30% cuma yang tahu. Jadi Anda harus konkret bertanyanya di sini. Gak bisa Anda misalnya itu menyembunyikan sesuatu atau membuat dia dibungkus. Ya. Apalagi kalau Anda tanyakan bagaimana perasaan Bapak. Kalau dijawab perasaan saya baik-baik saja tuh misalnya gitu ya. Tuntas itu udah. Selesai gitu. Sambil menekankan bahwa itu kan final dan binding tadi gitu. Nah maksud saya kan mestinya tuh ada beberapa kalimat yang mengatakan ya. Berarti strong aja Ordal itu siapa gitu sebetulnya? ya? Ordal siapa itu? Pamannya kan gitu ya dalam konteks itu gitu. Jadi bungkusnya kita tahu bahwa ini ada paman, lalu ada ini ada, jadi lebih tajam gitu. Nah, Anies nampak hati-hati artinya? Iya, agak terlalu hati-hati di sini. Nah, pada bagian lain di sini memang pada bagian ini, menurut saya walaupun mungkin orang lain nggak terlalu puas ya, orang yang mengerti hukum, yang mengerti etika bisa nggak terlalu puas dengan jawaban Pak Prabowo. Tapi jangan lupa ketika dia dari awal debat sampai ini kan bagian agak ujung ya, segmen antara saling sanggah, bukan lagi berbasis pertanyaan panelis. Itu Pak Prabowo itu sudah dapat dengan semacam kalimat Mas Anies gitu ya. 2 kali diulang. Di awalnya itu ada Pak Anies gitu ya. Kalau taktikal secara debat sederhana dan harusnya di debat yang akan datang harus dipakai. Ketika dapat jawaban Mas Anies harus bilang Pak Prabowo. Harus dong. dengan yang sama. Secara komunikasi politik. Iya, karena kan di satu sisi ini bisa menunjukkan bahwa ini kolokial tenang di panggung yang Mas Anies, tapi juga mengatakan, aduh, Anda sebetulnya sih kurang lengkap tahu apa sih kurang lebih ya kalau bicaranya sampai di sana, Bang Ege. di anu ya. Jadi mestinya itu harus ada 1-2 kali dijawab. Mungkin nanti di debat lain Nah, Pak Prabowo gitu ya. Nah, sampai di sana Bang Ege, artinya nanti kita ingin melihat juga secara komunikasi politik ini ada yang beda tidak sih dari ketiga pasangan calon ini? Dibahasnya usai jeda ya, biar lebih lengkap lagi. Sesaat lagi untuk Anda. Masuk soal isinya ya.